kadang-kadang dimulai teringat itu yang bagaimana menjalannya. Nah ini Iya. berarti pertanyaan Mang Dijun, bagaimana cara khusyuk Ya, menjalankan sholat kan gitu. Nah ini secara syariat saya kasih pemahaman ya. Jadi khusyuk kita mencoba khusyuk secara syariat. Jadi jika kita mau melaksanakan sholat ya, itu minimal banget 15 menit. Ini sebelum kita masuk ke waktu sholat. Kalau jam 12 zuhur itu jam 15 menit sebelumnya. Ini upaya khusyuk ya. Hentikan kegiatan dunia ya. Jadi hentikan kegiatan dunia, kalau bisa mau sambil ngerokok silakan. Pandang langit, kosongkan. Karena kita mau menghadap. Itu namanya menanti waktu sholat. Itu jarang orang sekarang dilaksanakan. Kalau orang dulu udah ya 30 menit sebelum datang azan, orang dulu sudah zikir ya di musola menunggu waktu sholat. Makanya wajar saat sholat ingatan-ingatan yang kurang baik itu dihilangkan. Kalau kita Mang Dijun melakukan mau sholat jam 12 Mang Dijun masih ngelihat HP. Ngelihat HP ini film apa di HP. Kedengar waktu sholat langsung ngejut taruh. Ini bicara orang yang taat waktu ini. Taruh azan, alhamdulillah sudah azan kan gitu. Wudu Mang Dijun. Mang Dijun wudu laksanakan sholat, ingetnya HP. Jadi memori yang tadi itu pasti teringat. Nah, kenapa tadi itu terjadi? Karena Mang Dijun melewati satu yang namanya Mang Dijun tidak menyambut atau menantikan waktunya sholat. Itu salah satu cara secara syariat ya dalam khusyuk gitu ya. Itu secara syariat. Nah, kita bahas sekarang sholat khusyuk secara hakikat. Ini khusyuk ya. Bisa khusyuknya sholat seseorang secara hakikat itu dengan tidak membayang-bayangkan Allah ya. Karena condong orang syariat itu kalau sholat itu membayang-bayangkan diri Allah. Ingat, sang holik ini bukan zat yang bisa dibayang-bayangkan. Jadi bayangan apapun seseorang tentang ilahi, ngebayangin bagaimanapun caranya, kita manusia membayangkan dirinya Allah itu tidak sama dengan bayangan semua manusia. Makanya jangan suka membayang-bayangkan. Jadi orang-orang hakikat itu jika dia melakukan sholat, ya sudah, dia khusyuk dengan gerakannya, dia khusyuk dengan bacaannya, dan ditutup dia menyadari Allah sedang melaksanakan sholat itu. Jadi jangan diaku ya. Jangan diaku diri kita melakukan sholat, jangan. Karena jelas ya, kebaikan semua termasuk sholat yang kita lakukan itu semata Allah yang melakukan. Tuh ya, itu khusyuk namanya. Jadi khusyuk secara orang makrifat dan hakikat. Khusyuk, untuk mencapai khusyuknya sholat bagaimana? Harus mengenal dulu Allah. Itu bisa. Kedua, khusyuk tentang melakukan sholat secara ma'rifat. Ini khusyuk. Makna khusyuk terkait sholat orang-orang ma'rifat. Jadi sholat orang ma'rifat itu adalah dia melakukan 5 waktu sholat. Dia itu ritual menghadirkan ya. Jadi menghadirkan diri Allah yang meliputi diri dia. Dia menikmati benar-benar. Di tiap bacaan gerakannya Allah luar biasa menggerakkan kita dalam kebaikan ini. Itu makna khusyuk. Khusyuk secara ma'rifat. Jadi orang ma'rifat sholatnya khusyuk, sangat khusyuk. Karena ritual sholat tersebut oleh ahli ma'rifat dibuat sebagai ritual menghadirkan kehadirat Allah, sang kehadiran dalam dirinya, bahwa Allah itu nyata ada dalam dirinya. Makanya setiap gerakannya dia nikmati, dia saksikan.
gerakan, bacaan, semua dinikmati. Itu ya. Karena maaf, condong orang-orang syariat itu dalam ritual sholatnya dia selalu ya membayang-bayangkan. Jangan ya, jangan suka membayang-bayangkan wujudnya Allah. Allah mah jangan dibayang-bayangin. Allah aja nggak berwujud kan gitu ya. Jadi Allah itu bagaimana? Ya Allah mah sudah wujud, jangan dibayang-bayang. Yang ada semua itu ini wujudnya. Jadi ngebayangin apa? Itu. Jadi nikmati saja ya. Nikmati dengan nikmat. Makanya ada bahasa nikmat ibadah atau nikmat sholat itu sampai yang namanya orang-orang ma'rifat. Orang ma'rifat melakukan sholat itu ketemu dengan nikmat ibadah namanya. Kalau enggak mengenal dulu Allah, nikmat ibadahnya nggak ada ya. Nikmatnya apa sih? Nikmat menyaksikan sang holik ini menggerakkan badan kita melakukan ritual sholat. Itulah nikmat sholatnya. Sama dengan nikmat zikir sama. Jadi nikmat zikir apa sih? Gimana sih? Nikmat zikir ya kita sadar dengan sadar bahwa yang menzikir itu bukan kita. Makanya larutlah orang-orang tarekat itu seperti itu. Hakikatnya zikir secara tarekat adalah kita menyaksikan Allah sedang berzikir dalam dirinya gitu. Tuh, paham? Itu tentang sholat khusyuk ya. Khusyuk itu cara syariat gitu ya. Nanti kalau mau sholat nantikan dulu minimal 10 menit. Bagusnya sih bukan ngerokok, wudu. Kalau di masjid ya di situ zikir. Jadi nunggu waktu sholat, jadi menanti datangnya waktu sholat kan indah. Kan gitu. Kalau biasanya aki-aki yang dulu begitu, orang-orang tua pasti mereka itu sebelum sholat tuh sudah di masjid. Oh kita makan orang sibuk jarang. Udah dur, kadang-kadang udah dur kayak bentar lagi. Gitu. Ntar ketemu Asta, lewat deh. Sholat itu sama ya. Ke orang marifat itu konsep sholat itu adalah menghadirkan sama dengan doa. Konsep doa orang marifat adalah menghadirkan. Menghadirkan apa sih? Menghadirkan kesadaran dirinya bahwa Allah meliputi diri dia. Karena sejatinya Allah dalam diri manusia itu sang kehadiran yang selalu ada gitu. Dia tidak terpisah. Cuman kitanya kadang-kadang lupa gitu. Mending lupa ke mertua, lupa ke Allah mah repot. Dia lupa daratan gitu. Ya orang tua dulu kita kan begitu. Eling itu inget ya. Maksud eling, cuman spesifiknya inget kepada Allah kalau eling itu. Makanya bahasa eling kalau didalemin itu dalam ya. Itu suruh zikir gitu. Kita teh suruh zikir gitu. Suruh ingat